7 tahun yang lalu, tepat pada hari bencana itu terjadi, kota ini menjalani harinya seperti biasa. Namun tiba-tiba seorang gadis yang melihat cahaya merah dari kejauhan berbalik dan saat itulah kengerian dimulai, peristiwa yang kelak dikenal sebagai Dungeon Break. Berbagai macam monster bermunculan dari belasan ritakan atau reef yang tersebar di seluruh negeri dan peristiwa itu merenggut banyak nyawa. Orang tua Sung Yun pun menjadi korban dalam tragedi itu. Dalam sekejap, ia kehilangan segalanya. Dengan amarah dan air mata darah mengalir di wajahnya, ia bersumpah akan menjadi seorang hunter dan menghancurkan semua monster hingga ke akar-akarnya. 7 tahun kemudian, di Taman Memorial Bencana, seorang pemuda duduk di bangku taman dengan tas besar di sampingnya. Ia termenung, mengenang bahwa ia baru saja dikeluarkan dari pusat pelatihan hunter. Dengan mata biru yang sendu, ia bertanya-tanya dalam hati, "Hunter seperti apa aku ini?" Seorang pria dengan suara berat memanggil namanya Han Sung Yun dan mengatakan ingin bicara langsung dengannya. Menatap serius ke arah Sung Yun, pria itu berkata dengan dingin agar ia tidak kembali lagi ke pusat pelatihan. Tentu saja Sung Yun tak bisa menerima begitu saja dan ia bertanya kenapa ia dikeluarkan. Sang inspektur menjawab bahwa secara umum seseorang yang telah terbangkitkan atau awaken seharusnya hanya butuh waktu beberapa bulan untuk menyelesaikan pelatihan. Namun Sung Yun sudah berada di sana selama 7 tahun. Sung Yun menatapnya, tak mengerti kenapa hal ini baru dikatakan sekarang. Pelatih itu melanjutkan dengan belak-belakan. "Kau tidak punya bakat, jujur saja kau hanyalah sampah." Sung Yoon terpaku mendengar kalimat itu. Pelatih itu menambahkan bahwa membiarkan Sung Yoon tetap di pusat pelatihan hanya akan merusak reputasi tempat itu. Peserta pelatihan lain mulai berkumpul. Salah satu dari mereka mengakui bahwa meski Sung Yun datang berlatih setiap hari dengan semangat tinggi, mereka merasa kasihan padanya. Namun ada juga yang mencibir mengatakan bahwa tak perlu merasa iba pada orang bodoh yang tak tahu diri. Sementara itu, Sung Yun hanya berdiri terpaku mendengar mereka mempertanyakan bagaimana mungkin setelah 7 tahun pelatihan, statistiknya bahkan tidak meningkat sedikit pun. Ia menggenggam kaleng minumannya erat-erat dan menggigit bibir bawahnya. Dalam hati ia berkata, jangankan bicara soal skill unik atau kemampuan spesial, bahkan statistik dasarnya pun tak pernah naik. Tiba-tiba ia mendengar suara seorang wanita bertanya kepada anaknya, "Masih ingat bagaimana ayah meninggal?" Anak perempuan itu menjawab bahwa ia ingat semuanya, karena ibunya telah menceritakan kisah itu berulang kali. Ia menambahkan bahwa saat para monster menyerang, ayahnya mati dengan gagah berani, menyelamatkan orang-orang hingga detik terakhir. Sang ibu berlutut dan mengiyakan, lalu bertanya, "Kalau nanti kamu menghadapi kesulitan dalam hidup, apa yang harus kamu lakukan?" Sang anak menjawab dengan tegas, "Aku harus berani dan pantang menyerah." Jawaban si gadis kecil membuat Sung Yun terkejut. Ibunya langsung memeluknya dengan bangga dan berkata bahwa anaknya sangat cerdas, lalu tertawa bahagia. Melihat itu, Sung Yun bangkit dari duduknya dan menghampiri mereka, membuat ibu dan anak itu sedikit terkejut. Mereka hendak bertanya siapa dirinya, tapi Sung Yun hanya membungkuk, lalu segera berlari menjauh. Melihat kejadian itu, Sung Yun mengepalkan tinjunya dan berpikir, benar juga, sudah 7 tahun berlalu. Ia pun berlari melintasi alun-alun, berseru dalam hati bahwa ia tidak akan pernah menyerah. Beberapa saat kemudian, hujan mulai turun. Sung Yun berdiri di depan sebuah pintu dan mengetuknya. Pintu itu dibuka oleh sang pelatih yang langsung menyuruhnya pergi. Namun Sung Yun tetap berdiri dan memohon, "Tolong bantu aku mengikuti ujian hunter sekali lagi. Aku tidak bisa menyerah begitu saja." Pelatih itu diam sesaat sebelum kemudian amarahnya meledak. "Dasar sampah, kau masih belum mengerti juga." Sung Yun belum pernah melihatnya semarah ini sebelumnya, jadi ia sedikit terkejut. Pria itu menunjuk bahunya dan bertanya apakah Sung Yun datang hanya untuk menuntut uang pelatihan yang sudah ia habiskan selama ini. Namun Sung Yun membantah keras. Ia membuka mulut lebar-lebar dan berteriak, ini bukan soal uang. Tanpa peringatan, ia mendapat pukulan keras di wajah hingga terjatuh ke tumpukan kantong sampah. Pria itu menyeringai sinis dan berkata agar Sung Yun berhenti berbohong setidaknya pada dirinya sendiri. Sung Yun terduduk di bawah hujan di antara tumpukan sampah, menunduk dalam diam. Ia mulai berangan-angan jika saja ia memiliki unique trait, namun ia sadar memiliki sedikit bakat pun ia tidak punya. Tiba-tiba sebuah jendela sistem muncul di hadapannya, memberitahukan bahwa Tower of Trials memujinya karena memiliki tekad yang sangat kuat.
Sungyun yang menyadari dirinya berada dalam air, membuka matanya lebar-lebar, bingung siapa yang sedang memujinya. Ia mulai terseret ke dalam genangan air hujan dengan tatapan panik. Tiba-tiba, sebuah jeritan keras menggema ke seluruh penjuru area, membuat sang pelatih berlari keluar dari rumah sambil berteriak agar ia diam. Namun saat menatap, tumpukan sampah Sungyun sudah tidak ada. Sang pelatih pun menoleh ke sekeliling, kebingungan. Ia lalu memungut topi si pria berambut coklat gelap, melemparkannya ke tempat sampah, dan dengan nada mencemooh menyebutnya lemah. Sementara itu, sang tokoh utama terjatuh ke dalam jurang air. Sambil mengembungkan pipinya, ia berusaha menahan napas. Tiba-tiba air memuntahkannya ke atas dan ia mulai terjatuh ke bawah. Kemudian muncul pesan lain dari sistem yang mengatakan bahwa Tower of Trials telah memilih semua kandidat yang layak dari permukaan bumi. Sungyun kemudian diminta untuk memilih tingkat kesulitan ujiannya. Dan hadiah yang akan ia terima akan bergantung pada tingkat kesulitan yang ia pilih. Dengan ragu, ia menggigit bibir, tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Namun ketika melihat 3 pilihan tingkat kesulitan, instingnya berkata bahwa ini adalah kesempatan yang tak boleh disia-siakan. Dengan tatapan penuh keyakinan, protagonis menekan salah satu tombol. Seketika cahaya terang menyilaukan muncul. Sistem menyatakan bahwa mereka berharap penderitaan yang ia alami akan membuahkan hasil yang memuaskan. Kemudian disampaikan bahwa ia akan segera turun ke lantai pertama menara ujian. Sesaat kemudian, Sungyun mendapati dirinya berada di sebuah padang pasir. Sebilah pedang muncul dan menancap di pasir tepat di hadapannya. Sistem kemudian menyatakan bahwa tema ujian kali ini adalah bertahan hidup dan hadiah dari tantangan ini adalah karakteristik unik. Membaca informasi itu, Sungyun terpaku. Ia teringat pada masa-masa latihannya di pusat pelatihan. Ia berpikir bahwa mungkin inilah saat di mana ia akhirnya bisa memperoleh apa yang telah ia perjuangkan selama 7 tahun terakhir. Tersenyum seperti orang yang kehilangan akal, ia berpikir bahwa semua ini sungguh gila. Ia mulai melangkah menuju pedang tersebut. Namun tiba-tiba pasir di bawah kakinya bergetar hebat. Ia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke depan. Dengan keras ia berteriak, "Apa yang sedang terjadi?" Ketakutan mulai terlihat jelas di wajahnya saat sistem mengumumkan bahwa ujian pelatihan akan segera dimulai dan tingkat kesulitan yang dipilih di menara ujian adalah hard. Sebuah golem pasir raksasa muncul di hadapannya. Sungyun menatap ke atas, nyaris tak percaya dengan apa yang ia lihat. Notifikasi sistem menyatakan bahwa ia harus bertahan hidup dalam waktu yang terbatas, waktu tersisa 9 menit 58 detik. Sungyun langsung berlari menjauh dari golem itu. Sebuah layar biru kembali muncul di hadapannya. Ketakutan membeku di wajahnya. Dinyatakan bahwa hukuman bagi yang gagal menyelesaikan ujian ini adalah kematian. Sungyun terus berlari sampai suatu titik ia sendiri mulai meragukan kemampuannya untuk lolos dengan cara ini. Dengan ukuran yang begitu besar, membuat golem bisa bergerak dengan lebih cepat. Ditambah ia harus berlari di atas pasir yang menguras tenaganya. Dengan kondisi fisiknya saat itu, bertahan lari selama 10 menit adalah hal yang mustahil. Sistem telah memberinya pedang dan menyuruhnya bertahan. Itu berarti Sungyun memiliki 2 pilihan. Mati saat mencoba kabur atau mati saat bertarung. Ia mulai berpikir bagaimana cara mengalahkan. Tiba-tiba wajah-wajah orang-orang yang selama ini mengejek dan merundungnya muncul dalam benaknya. Ia teringat bagaimana selama ini dianggap remeh, bahkan disebut tidak berguna. Ia muak akan semua itu. Tidak ingin mati sia-sia hanya karena memilih kabur, Sungyun pun memutar arah larinya. Kalau ia mati sekarang, ia tak akan pernah bisa menjadi seorang hunter, apalagi membalaskan kematian orang tuanya yang tewas akibat bencana itu. Tentu ia tak ingin menyerah begitu saja. Ia memutuskan untuk bertarung sampai akhir, walau akhirnya kalah. Menurut teori monster golem akan berhenti bergerak jika inti core-nya dihancurkan. Inti itu biasanya terletak di tempat yang sulit dijangkau. Oleh karena itu, ia sengaja memancing agar golem tersebut mengikutinya ke atas. Sesampai di atas, ia langsung menghindar serangan golem, membuat golem itu kehilangan keseimbangan dan terjatuh akibat berat badannya. Sungyun menggunakan gelombang pasir itu untuk mendekati golem. Ia tahu, semua tergantung pada waktu yang tepat. Maka ia menunggu sejenak, lalu melompat. Sesaat kemudian, ia sudah berada di tubuh golem yang sedang jatuh dan melihat inti makhluk itu. Dengan senyum penuh percaya diri, ia mengayunkan pedangnya ke arah inti di dada golem. Namun tak disangka, pedangnya mental dan hanya mampu membuat retakan kecil. Sungyun menyadari bahwa inti itu jauh lebih kuat dari yang ia perkirakan. Dengan rahang mengatup dan wajah penuh ketakutan, ia mengumpat
lalu kembali mengayunkan pedangnya dengan harapan bisa menghancurkannya. Namun, tangan besar golem mencengkeram tubuhnya, membuat Sung Yun menjerit keras. Dalam benaknya ia tahu apa yang akan terjadi. Yang ia lihat bukan lagi golem, melainkan wajah-wajah orang yang pernah menertawakan dan merendahkannya. Dengan tangan berdarah, Sung Yun menggenggam erat gagang pedangnya. Api kemarahan menyala di matanya saat ia berteriak memerintahkan semua suara itu untuk diam. Ia melemparkan pedangnya dengan penuh amarah. Bilah pedang itu menghantam inti golem. Golem membuka mulutnya dan perlahan hancur. Bagian dari tubuh monster itu mulai runtuh bersamaan dengan pasir. Notifikasi muncul di layar. Waktu yang tersisa adalah 7 menit 8 detik dan Sung Yun telah menyelesaikan uji latihan. Tubuh golem mulai hancur dan tercerai-berai. Tak lama kemudian, Sung Yun bangun dari tumpukan pasir. Ia berlutut dan tak menyangka bagaimana mungkin ia mampu mengalahkan golem pasir. Sung Yun tersenyum puas menyadari bahwa ia benar-benar berhasil mengalahkannya. Ia pun berdiri dan sistem memberinya ucapan selamat karena telah berhasil menaklukkan lantai pertama menara ujian. Dalam hati Sung Yun merasa bersyukur, walau hampir kalah pada akhirnya ia mampu bertahan hidup. Layar biru menampilkan informasi bahwa sebagai hadiah ia akan menerima satu fitur unik. Ia juga memperoleh 1000 poin dan sebagai bonus tambahan, ia mendapat skill pemulihan cepat peringkat E+, serta 500 poin tambahan. Mulut Sung Yun terbuka lebar karena terkejut. Berdiri di depan layar, ia berkata dalam hati bahwa sangat terharu. Selama 7 tahun kerja keras yang hanya mendapat cacian dan hinaan, sekarang ia bisa menjadi hunter. Lalu muncul notifikasi bahwa Unique Trait Necromancy peringkat F telah dibuka. Sung Yun terdiam, merenung, berpikir bahwa semua ini hanya akan berarti jika ia berhasil bertahan hidup. Tiba-tiba matanya terpana saat melihat gumpalan energi berwarna merah dan hitam di hadapannya. Dengan pundak yang masih terluka, Sung Yun bertanya-tanya apa itu. Ia berpikir, benarkah kabut hitam ini muncul dari tempat golem mati? Ketika ia menyentuhnya, muncul tablet dengan tulisan bahwa unique trait miliknya telah aktif. Sistem lalu menanyakan apakah ia ingin menyerap spirit golem yang tersegel. Dengan tatapan terkejut, Sung Yun bertanya-tanya apakah kabut hitam ini adalah bentuk dari kekuatannya. Ia menekan tombol ya, potongan-potongan energi mulai muncul dari inti golem dan mengalir ke arahnya. Matanya membesar karena takjub. Sistem memberitahunya bahwa ia berhasil menyerap spirit golem tersebut dan skillnya meningkat sebesar 7%. Sung Yun membungkuk dan terdiam. Ia memandangi tangannya dengan penuh kebingungan. Tiba-tiba, blood energy mulai menyusup ke dadanya. Ia terengah-engah sampai energi itu sepenuhnya menyatu ke dalam tubuhnya. Notifikasi lain muncul menyatakan bahwa kini jumlah spirit yang dimilikinya adalah 1 dari 5. Sung Yun pun tersadar bahwa ia dapat merasakan keberadaan spirit golem itu di dalam dirinya. Ternyata ia bisa menyimpan spirit-spirit yang diserap dan bahkan menggunakannya. Ia membaca bahwa spirit-spirit tersebut bisa digunakan untuk meningkatkan atribut tubuhnya. Tanpa ragu, ia pun mencobanya. Hasilnya, kekuatannya meningkat 3 poin dan staminanya naik 2 poin. Ia benar-benar merasakannya, seperti energi yang mengalir dalam tubuhnya. Padahal selama 7 tahun terakhir, ia tidak pernah bisa menaikkan statusnya. Tapi akhirnya, sekarang ia berhasil. Unique trait-nya pun muncul sepenuhnya. Tertulis bahwa efek utama dari kekuatan itu adalah kemampuan untuk menyerap spirit-spirit yang telah mati dan menggunakannya sesuka hati. Efek tambahan dari kemampuan ini adalah peningkatan statistik secara permanen, kemampuan untuk menyimpan spirit dan memanfaatkannya sesuai kebutuhan. Dengan gembira, Sung Yun berpikir bahwa ia bisa menjadi hunter hebat jika ia berhasil kembali ke bumi. Tiba-tiba di depannya terbentuk sebuah portal kecil. Layar sistem meminta Sung Yun menunggu di suatu ruangan dan Sung Yun memutuskan untuk masuk ke dalam portal tersebut. Dengan langkah perlahan, ia mulai berjalan menuju portal itu. Sesaat kemudian, portal itu membawanya ke tempat lain dan tubuhnya terjatuh di lantai yang dingin. Ia terbaring sambil mengerang pelan, menyadari bahwa luka-lukanya ternyata lebih parah dari yang ia kira. Tiba-tiba cahaya hijau muncul dan matanya terbuka lebar karena terkejut. Sambil berdiri perlahan, Sung Yun menatap tangannya dan tubuhnya yang telah pulih sepenuhnya. Luka-lukanya hilang seolah tidak pernah ada. Ia mulai berjalan pelan, memperhatikan bahwa ruangan luas itu hanya memiliki satu tempat tidur. Ia merebahkan diri sambil menatap langit-langit, bertanya-tanya dalam hati apa yang harus ia lakukan sekarang.
Apakah ia benar-benar bisa keluar dari menara ini? Ia juga mencoba memahami alasan menara ini memanggilnya ke sini. Namun tiba-tiba lamunannya terhenti. Sebuah pesan baru muncul di hadapannya. Pesan itu menyatakan bahwa kini tersedia 5 perintah yang bisa ia gunakan. Information, Store, Community, Inventory, dan Challenge. Hanya dengan mengucapkan salah satu perintah itu, maka fitur terkait akan langsung diaktifkan. Ia menampar pipinya sendiri untuk kembali fokus dan berkata bahwa untuk saat ini ia harus memikirkan cara bertahan hidup. Sungyun pun mengaktifkan perintah ujian. Sistem menampilkan bahwa waktu tersisa hingga ujian lantai kedua adalah 23 jam 21 menit. Sambil duduk di atas ranjang, ia menyadari bahwa masih banyak ujian yang menantinya, lalu ia mencoba membuka community. Sebuah notifikasi muncul memberitahukan bahwa ia telah masuk ke komunitas dengan tingkat kesulitan tinggi. Sebuah kolom percakapan terbuka dan orang-orang di dalamnya mulai menulis kebingungan mereka. Beberapa meminta penjelasan tentang apa yang terjadi, ada yang menuntut agar statistik mereka dikembalikan, dan seseorang bahkan menulis bahwa dirinya belum pernah menjadi hunter sebelumnya. Tiba-tiba seorang admin masuk dan mengunci kolom chat. Admin itu menulis bahwa ia memiliki informasi penting untuk dibagikan kepada mereka yang telah menyelesaikan ujian tutorial. Sambil duduk di ranjang, Sungyun berharap bahwa mungkin admin itu akan memberitahu cara untuk kembali. Admin tersebut kemudian menuliskan bahwa ia akan mengajari mereka bagaimana menggunakan poin yang telah mereka kumpulkan selama ujian tutorial. Ia menjelaskan bahwa poin adalah bentuk mata uang di dalam menara ujian yang bisa digunakan untuk berbelanja di toko. Poin juga dapat diberikan atau diterima dari anggota komunitas lain. Sungyun membaca pesan itu dengan tatapan ngeri, terutama ketika disebutkan bahwa bahkan setetes air pun tidak bisa didapatkan tanpa poin. Satu-satunya cara untuk mendapatkan poin adalah melalui ujian. Membayangkan dirinya mati kehausan dan kelaparan, ia sadar bahwa ia harus benar-benar memahami dan beradaptasi dengan peraturan menara ini. Fakta bahwa air saja hanya bisa didapatkan dengan poin membuatnya sadar bahwa bertahan hidup berarti harus menyelesaikan tantangan-tantangan di depan. Setelah menyampaikan informasi tersebut, admin pun keluar dari ruang obrolan. Sungyun menyentuh wajahnya dan bergumam bahwa ia sempat berpikir dirinya bisa menjadi hunter jika berhasil kembali. Ia menoleh memandangi pedang yang tergantung di dinding. Ia berkata bahwa hanya dengan pedang, ia tidak bisa berbuat banyak, lalu mengaktifkan fitur toko. Tak lama kemudian, ia melindungi tubuhnya dengan sebuah perisai. Ia mengayunkan pedangnya sembari berpikir bahwa semua hunter kehilangan statistik mereka saat memasuki menara. Ia meloncat dari lantai sambil berpikir bahwa walaupun begitu, para hunter mungkin akan lebih mudah mempelajari kembali skill yang pernah mereka miliki. Sungyun menghindar ke samping sambil mencamkan dalam hati bahwa ia tidak memulai dari titik yang sama dengan mereka. Jika ia tidak berlatih dengan keras, ia tidak akan pernah bisa menyusul. Beberapa saat kemudian, ia terbaring di lantai karena kelelahan. Cahaya lembut menyelimuti tubuhnya. Ia bangkit dan meregangkan tubuh, bersyukur atas efek penyembuhan dari ruang tunggu ini yang memungkinkan dirinya untuk berlatih tanpa hambatan dan mempersiapkan diri menghadapi ujian berikutnya. Ia membeku sejenak saat perutnya berbunyi keras. Sungyun membuka inventarisnya dan bertanya-tanya bagaimana cara mengatasi rasa laparnya. Ia melihat isi tasnya dan menggigit sepotong daging kering. Dalam hati ia panik hanya memiliki 40 poin tersisa setelah membeli perlengkapan. Jika bukan karena hadiah tambahan, ia bahkan tidak bisa bermimpi memiliki perisai. Sistem kemudian menampilkan bahwa waktu tersisa hingga ujian kedua adalah 17 menit dan 17 detik. Menatap layar biru di depannya, Sungyun menyadari bahwa waktu berlalu begitu cepat. Bahkan kolom percakapan yang sebelumnya riuh kini sunyi menjelang ujian kedua. Ia terdiam, membeku. Sesaat ia bertanya-tanya apakah dirinya akan mampu bertahan lagi karena tantangan kali ini tampak jauh lebih berat. Sungyun menepis keraguan itu dan menegaskan dalam hati bahwa ia pasti akan selamat kali ini juga. Hanya tersisa 10 detik sebelum ujian kedua dimulai. Hitung mundur, terus berjalan. Waktu menunggu pun habis. Sistem kemudian menanyakan apakah Sungyun siap untuk menghadapi ujian lantai kedua, dan dia menjawab yes. Setelah itu, ia mulai memasuki portal. Sesaat kemudian, Sungyun mendapati dirinya berada di dalam hutan, dan notifikasi pun mulai bermunculan, memberitahukan bahwa ia telah memasuki lantai kedua dari menara ujian dengan tingkat kesulitan tinggi. Ia terpana. Sambil bergumam, ia berkata bahwa kali ini ia benar-benar berada di hutan.
Sistem menginformasikan bahwa tujuan dari ujian ini adalah pembunuhan. Ia harus membunuh kepala suku orc dalam batas waktu yang telah ditentukan. Di layar sistem ditampilkan sosok kepala suku tersebut yang memegang tongkat dan tengah memimpin pasukannya. Sung Yun berada di ujung sebuah tebing dan dari atas ia bisa melihat sebuah perkemahan kecil di bawah sana. Dengan mulut menganga, ia bertanya-tanya apakah itu benar-benar tempat suku orc tinggal. Saat mengamati lebih dekat, ia melihat banyak monster berwarna hijau di bawah sana. Dengan wajah penuh kecemasan, ia bergumam, apakah mereka benar-benar menyuruhnya untuk masuk ke sarang penuh orc dan membunuh pemimpinnya? Sinar matahari menyinari perkemahan itu. Dua penjaga tampak berjaga di pintu masuk. Dari balik semak-semak, Sung Yuon mengawasi. Sung Yuon berpikir bahwa dalam dungeon pada umumnya, jika suku orc memiliki penjaga, maka hampir pasti ada orc pemburu juga di sana. Sung Yuon merasa tidak yakin apakah ia sanggup mengalahkan bahkan hanya satu orc hunter, apalagi jumlah mereka sangat banyak. Untuk menaklukkan para orc minimal dibutuhkan tim yang terdiri dari para hunter peringkat I. Dengan kata lain, peluangnya sekarang untuk menang nyaris nol. Dengan tatapan muram, ia merenung. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Sung Yun kemudian duduk bersandar di tanah dan berpikir bahwa langkah pertamanya adalah mundur dan merancang strategi. Namun tak lama kemudian ia tersenyum, seolah teringat akan satu cara yang mungkin membantunya lolos dari ujian ini. Di tangannya ia memegang sebuah obor, duduk di atas tanah, ia telah mengumpulkan cukup banyak kayu. Ia menatap api di obor itu, lalu membuka layar biru milik sistem. Ia memasukkan obor tersebut ke layar dan obor itu langsung tersimpan dalam inventarisnya. Dengan senyum puas, ia merasa lega bahwa ternyata berhasil. Burung-burung berterbangan di atas hutan yang hijau. Sambil memperhatikan perkemahan itu, Sung Yun membatin bahwa meskipun orc tampak seperti babi malas, sebenarnya mereka adalah ras yang sangat disiplin. Bersembunyi di balik batang pohon, ia memperkirakan bahwa para pemburu orc biasanya keluar di pagi hari dan baru kembali menjelang senja, jadi masih ada cukup waktu. Membayangkan kerumunan prajurit orc, Sung Yun sadar bahwa satu-satunya cara untuk menembus jumlah musuh yang luar biasa banyak itu, yang juga merupakan rintangan utama dalam ujian ini, adalah dengan api. Ia terus mengamati gerbang kamp dari balik batang pohon. Ia mengingat informasi dari Asosiasi Hunter bahwa penjaga orc tidak selalu berjaga sepanjang waktu. Mereka biasanya kembali ke desa saat waktu makan atau beristirahat. Dengan gerakan cepat, ia berlari ke depan dan melemparkan obor itu. Sambil berlari melalui hutan, ia mulai membakar pohon-pohon di sekitar. Tak lama kemudian, api mulai melahap hutan dan juga perkemahan. Para orc berhamburan membawa ember berisi air dan berusaha memadamkan api. Melihat asap tebal membumbung dari kamp, Sung Yun berpikir bahwa begitu api benar-benar menghanguskan desa, ia tak perlu lagi khawatir bertemu para pemburu orc yang kembali dari berburu. Meski begitu, ia harus menghabisi setidaknya 2 pekerja orc sebelum api melahap seluruh desa. Salah satu dari mereka tampak terpisah dari kelompok dan mulai mengambil air dari sungai. Saat mendengar suara, orc itu menoleh dan saat itulah Sung Yun menusukkan pedangnya ke punggungnya. Cahaya merah dan hitam mulai membentuk siluet spirit di sekitarnya dan sistem bertanya apakah ia ingin menyerap jiwa orc tersebut. Sung Yun menjawab dengan senyum puas di wajahnya. Inilah yang kutunggu-tunggu, katanya. Energi dari orc itu mulai mengalir ke dadanya. Sebuah notifikasi muncul. Sung Yun telah berhasil menyerap spirit orc dan penguasaan kekuatannya meningkat menjadi 9%. Tiba-tiba, seekor orc tinggi lainnya muncul dari belakangnya. Sung Yun menggertakkan gigi dan berbalik. Ia mengenali orc itu sebagai salah satu penjaga. Dalam sekejap, ia berhasil menangkis serangan dengan pedangnya. Dengan alis gelap yang berkerut, ia mengaktifkan skill absorpsi. Sinar biru muncul dan sistem menyatakan bahwa ia bisa meningkatkan statistik dirinya menggunakan spirit yang ia simpan. Kekuatan fisiknya meningkat sebesar 4 poin dan kelincahannya bertambah 2 poin. Sung Yun kemudian mengayunkan pedangnya dengan penuh amarah. Sementara itu, api terus menjalar semakin luas. Setelah beberapa saat, Sung Yun berhasil menyerap spirit orc lainnya dan mengaktifkan skill regenerasi cepat. Ia dapat meningkatkan statistiknya dengan menggunakan spirit-spirit yang dimilikinya. Ia mengepalkan tinjunya saat melihat bahwa staminanya bertambah 4 poin, kekuatan 2 poin, dan kelincahan 3 poin. Ia merasa bahwa kini dirinya tidak lagi berada dalam risiko kematian saat bertemu dengan orc penjaga.
Tak lama kemudian, protagonis keluar dari kobaran api. Beberapa orc menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Di dalam benaknya ia mulai menghitung bahwa ada 3 pekerja orc dan 1 penjaga yang berdiri di hadapannya. Termasuk sang pemimpin, jumlah mereka ada 5. Saat memandangi kepala suku, ia berpikir bahwa jika ia bisa mengitari penjaga itu dengan hati-hati, ia akan dapat mencapai kepala suku dengan mudah. Ia pun maju dengan cepat dan menyerang 3 orc secara beruntun. Berkat menyerap spirit orc penjaga sebelumnya, menghadapi orc penjaga jauh lebih mudah. Dengan penuh percaya diri, ia menatap ke depan. Ia melihat 1 orc lain di belakang. Ia segera mengangkat perisainya dan menahan serangan musuh. Sambil menggertakkan gigi, ia bertahan dengan keras, berusaha menerobos menuju kepala suku melewati orc itu. Dalam pikiran protagonis, tampaknya penjaga itu memutuskan untuk tidak lagi menjalankan tugas sebagai pengawal pribadi. Itu berarti penjaga ini adalah penghalang terakhir. Dengan penuh amarah, tokoh utama mengayunkan pedangnya. Bilah tajamnya menembus tubuh penjaga itu. Di saat bersamaan, api mulai berkumpul di atas tongkat kepala suku. Beres mengalahkan orc penjaga, tanpa disadari kepala suku mengarahkan sebuah pilar api langsung pada Sung Yun. Karena terkejut, Sung Yun sempat terpaku dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Namun di detik terakhir, ia berhasil mengangkat perisainya dan bertahan dari serangan mematikan tersebut. Kepala suku tua itu tertawa keras. Di tengah kepulan asap tebal, perlahan-lahan muncul siluet seorang manusia. Rasa kaget terlihat di mata orc itu. Sung Yun dengan gigi terkatup rapat memegang perisai dengan kuat. Di atas kepalanya tergantung tanda bahwa ia telah memperoleh pencapaian dia yang bertahan dari api, serta mendapatkan skill resistansi api telah terbentuk. Dengan tatapan tajam dan senyum penuh amarah, si pemuda berkata bahwa semuanya telah berakhir. Sung Yun menatap lurus ke mata kepala orc itu. Kepala suku mengayunkan tongkatnya sekali lagi sembari mengeluarkan magic api dan berteriak keras. Sesaat kemudian, tangan kepala suku tertebas oleh pedang sang protagonis. Sang orc menjerit kesakitan. Ia membeku sesaat, memandangi Sung Yun, lalu berlari ke dalam tenda. Sung Yun hanya mengamati sebelum kemudian ia perlahan memasuki tenda. Dengan 1 tebasan, ia memotong kain pintu masuk tenda. Namun tiba-tiba ia tercengang, mendapati sang orc tengah duduk di lantai sambil memeluk 2 orc kecil yang gemetar ketakutan. Tak lama, seekor bayi orc lainnya merangkak mendekati kaki Sung Yun sambil menangis dan mulai menarik-narik celananya. Sung Yun sempat berpikir bahwa bahkan orc seperti mereka pun punya keluarga yang disayangi. Entah mengapa, ia tiba-tiba merasa berat hati untuk membunuh mereka. Ia teringat pada kedua orang tuanya yang dulu juga melindunginya dengan sepenuh hati pada hari bencana itu. Mereka melakukannya agar ia bisa bertahan hidup. Namun saat Sung Yun sedang tenggelam dalam pikirannya, bayi orc itu mencoba mengambil senjatanya dan menyerang. Sebelum sempat menyerang, Sung Yun menghantam kepalanya dengan gagang pedang sambil berseru bahwa para orc itu sama sekali tidak seperti dirinya. Menatap orc kecil itu, ia berpikir bahwa meskipun menjadi hantu sekalipun, ia tetap akan membinasakan semuanya. Kepala suku berlari ke arahnya bersama 1 orc lain. Sung Yun lalu mengayunkan pedangnya yang seketika menghabisi mereka berdua. Tak lama kemudian, sistem memberikan ucapan selamat padanya karena telah berhasil menaklukkan lantai kedua menara ujian. Sambil menatap perisainya yang hancur, ia menyadari bahwa perisai itu kini tak dapat digunakan lagi. Namun justru berkat perisai itulah ia bisa bertahan hidup. Saat membuka layar biru sistem, ia berkata bahwa kali ini pun ia nyaris gagal. Ia membuka mulut dan berkata bahwa jumlah peserta ujian kini telah berkurang hampir separuh. Mata Sung Yun terfokus saat membaca pesan di komunitas. Seseorang mengatakan bahwa ia telah menemukan cara untuk kembali ke bumi dengan mengirimkan surat berisi pertanyaan. Sung Yun membayangkan banyak orang sedang berjalan santai di bawah sinar matahari di taman. Dalam pikirannya, informasi adalah salah satu dari 5 perintah penting dalam menara ujian. Ia membuka tab pertanyaan dan membaca bahwa ia dapat menuliskan pertanyaan yang akan dijawab oleh administrator setelah proses selesai. Setiap kali memasuki lantai baru, 1 tiket pertanyaan akan ditambahkan. Sung Yun berpikir bahwa ternyata ia bisa menggunakan hak untuk mengirim pertanyaan di situ. Juga disebutkan bahwa sistem obrolan akan terbentuk secara alami sebagai sarana pertukaran informasi dari hasil pengiriman pertanyaan ke
administrator. Ia merangkum poin-poin penting sambil mengabaikan beberapa detail kecil. Selain itu tertulis bahwa setelah berhasil melewati lantai kelima, Firestone sementara akan mulai dijual. Batu magic yang memungkinkan para peserta kembali ke bumi selama beberapa hari. Setelah lantai ke-8, fitur ini akan tersedia secara lebih luas. Seperti yang telah diumumkan, akan ada ekspansi besar-besaran terhadap sistem ini. Berbagai item juga akan mulai dijual, memungkinkan para pemain untuk akhirnya kembali ke bumi. Sung Yuun mengatupkan bibirnya rapat-rapat sambil berpikir, jika ia kembali ke bumi hanya dengan skill yang ia miliki sekarang, maka setelah peningkatan karakteristiknya, ia mungkin bisa menjadi hunter peringkat A. Sebuah layar biru muncul menampilkan unique trait-nya. Necromancer peringkat F dengan penguasaan sebesar 65%. Sung Yuun mengacak-acak rambutnya dan bergumam bahwa jika di bumi, kemampuan ini sangat menguntungkannya. Ekspresi sedih tampak di wajahnya. Ia berkata bahwa dirinya bahkan hampir tidak bisa melewati lantai kedua dan jaraknya masih sangat jauh dari lantai ke-8. Meskipun begitu, ia menegaskan bahwa ia harus tetap berpikir positif. Statistik yang dulunya selalu 0 kini mulai mendekati angka rata-rata, yaitu 20 poin. Jendela status miliknya pun muncul, memperlihatkan semua statistiknya. Sung Yuun menjatuhkan senjata bajunya ke lantai, seketika aura hitam menyerupai darah menyala dari dadanya. Dalam hati, ia menyadari bahwa ia harus segera menyerap 5 roh yang ia dapatkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Setelah menyerap kelima roh itu, statistiknya melonjak drastis. Mata Sung Yuun terbuka lebar karena terkejut. Ia merasa kekuatan itu mengalir deras dalam dirinya. Tanpa ragu, ia berlari ke depan hingga mampu berlari di sepanjang langit-langit ruangan. Sung Yuun terpana, menyadari bahwa dirinya kini telah melampaui batas manusia. Sesuatu yang dulu hanya bisa ia baca di dalam buku. Ia melompat, namun sesaat kemudian wajahnya berubah kaget. Suara dentuman keras terdengar, tubuhnya terbanting ke dinding dan terkapar di lantai. Sambil menyeka darah dari hidungnya, ia berkata bahwa tubuhnya belum terbiasa dengan sensasi kekuatan barunya karena pertumbuhan fisiknya yang terlalu cepat. Ia lalu mengaktifkan Store. Sung Yuun mengambil perisai dari pohon raksasa mati seharga 2.100 poin, lalu membuka inventarisnya. Ia berpikir bahwa ini adalah momen yang tepat untuk menggunakan hadiah dari ujian sebelumnya. Ia menatap pedang besi hitam peringkat I+ yang memberikan bonus kecepatan reaksi sebesar 5 poin dan kecepatan serangan sebesar 10 poin. Ia juga memiliki jubah assassin peringkat D yang mengurangi sensitivitas sebesar 10% dan meningkatkan kecepatan gerak sebesar 15% selama 1 menit jika kelincahan di bawah 50. Sung Yuun mengenakan semua perlengkapan tersebut, lalu menghela napas dan berpikir bahwa ia harus mulai terbiasa dengan perlengkapan ini sebelum menghadapi ujian selanjutnya. Tanpa membuang waktu, Sung Yuun maju ke depan dan menggenggam gagang pedang itu. Saat ia mengayunkannya, ia bersumpah dalam hati bahwa suatu hari nanti ia akan menjadi begitu kuat hingga tak ada satupun yang mampu mengejarnya. Air menetes dari stalagmit di gua saat sesosok pria muncul dari sebuah portal. Sistem mengumumkan bahwa lantai ketiga dari menara ujian kesulitan tinggi telah dimasuki dan tema dari ujian kali ini adalah duel. Sung Yuun terkejut, membuka mulut dan bertanya-tanya apakah ia benar-benar sedang berada di dalam gua. Ia mendongak menatap celah di atas kepalanya. Tak lama ia mendapat notifikasi bahwa penjaga kegelapan akan muncul dalam waktu 10 detik. Ia segera bersiap dalam posisi bertarung, menyadari bahwa seperti golem pasir sebelumnya, musuh bisa saja muncul dari arah manapun. Ia harus tetap waspada. 5 detik tersisa, 3 detik, 1 detik, sistem mengumumkan kemunculan sang penjaga. Sebuah bayangan manusia muncul di belakangnya. Sung Yuun kaget saat penjaga bayangan menyerangnya dengan senjata. Setelah serangan itu, sosok bayangan tersebut tersenyum puas. Sistem menampilkan misi, kalahkan penjaga kegelapan sang bayangan. Sung Yuun berbalik dengan geram dan menendang lawannya. Mereka berdiri saling berhadapan. Doppelganger itu menjilat taring tajamnya sambil menyeringai, sementara Sung Yuun terengah-engah. Skill pemulihan cepat pun diaktifkan. Dalam hati ia berpikir bahwa jika tadi ia tidak bereaksi tepat waktu, mungkin tulang belakangnya sudah remuk.
Ia mengatupkan bibir dan mengamati teknik bertarung si doppelganger. Melihat posisi bertarung lawan yang persis sama dengannya, ia mulai curiga. Apakah makhluk ini sedang menirukan setiap gerakannya? Ia memutuskan untuk menguji teori tersebut, lalu berlari ke depan dan secara tiba-tiba melewati sisi musuh. Doppelganger itu tampak bingung. Tiba-tiba, cipratan darah menghiasi udara. Sungyun berhenti pada jarak tertentu dari doppelganger. Melihat luka di tubuh musuh perlahan mulai sembuh. Sungyun tersenyum karena menyadari bahwa musuh juga memiliki skill pemulihan. Sekarang giliran musuh menyerang, ia menggunakan gerakan yang sama persis dengan yang sebelumnya digunakan Sungyun. Sungyun cepat-cepat mengulurkan kakinya, membatin bahwa ia telah menduga monster ini meniru gerakannya. Ia menghantam lawan sebelum sempat diserang balik. Ia sudah tahu bagaimana cara mengantisipasi teknik-teknik miliknya sendiri. Kini, kendali pertempuran sepenuhnya berada di tangan Sungyun. Ia terus menekan doppelganger, memojokkannya ke dinding untuk memberikan serangan penentu. Namun tepat ketika ia hendak menjatuhkan lawannya, tiba-tiba ujung pedang muncul tepat di depan matanya. Suara benturan terdengar dan mereka berdua langsung melompat ke arah yang berbeda. Sungyun membuka mulutnya karena terkejut, sambil bertanya-tanya dalam hati apa yang baru saja terjadi. Pedangnya melayang ke udara, sementara doppelganger itu mulai menyerangnya dengan brutal. Sungyun menggertakkan giginya, bertanya-tanya apakah semua ini hanya khayalannya saja. Mungkinkah makhluk itu benar-benar menjadi sekuat ini dalam waktu yang begitu singkat? Sungyun dan doppelganger itu melompat mundur secara bersamaan. Doppelganger itu terlihat kebingungan dan mengguncang tubuhnya. Energi berwarna hitam dan biru mulai menyala dari tubuh sang protagonis. Sistem telah mengaktifkan jubah asasin yang meningkatkan kecepatan gerak sebesar 15%. Sungyun berpikir bahwa jika pertarungan ini berlangsung terlalu lama, nyawanya bisa terancam. Maka ia memutuskan menyelesaikan pertarungan ini dalam 1 menit selama efek dari skill tersebut masih aktif. Doppelganger itu memperlihatkan taringnya dan menggeram, sementara Sungyun melesat maju dengan kecepatan tinggi, menyerang langsung ke arah lawannya. Ia berhasil menghindari serangan dan segera melipat tubuhnya. Dengan gerakan gesit protagonis dapat melukai leher doppelganger. Sungyun tersenyum puas, mengira bahwa ia telah menang. Tapi kemudian, sang doppelganger menjerit kesakitan dan jatuh ke belakang. Dengan gerakan cepat, ia menebas lengan Sungyun yang memegang pedang. Sungyun menatap cipratan darah dengan penuh keterkejutan. Sesaat kemudian, ia berteriak keras sambil menyipitkan mata karena menahan sakit. Dalam hati, ia memaksa dirinya untuk tetap tenang karena pertarungan ini belum selesai. Saat memandangi doppelganger itu, satu pertanyaan muncul dalam benaknya. Mengapa makhluk itu tidak bergerak? Ia berpikir meskipun makhluk itu memiliki skill regenerasi yang hebat, tetap saja butuh waktu untuk pulih. Sungyun ingin segera menghabisi sang doppelganger. Sementara itu, tangan kirinya yang berlumuran darah tergeletak di samping, masih menggenggam pedang. Ia tidak tahu bagaimana caranya. Sementara itu, sisa waktu skill tinggal 11 detik. Sungyun mengangkat tameng di hadapannya sambil berpikir bahwa mungkin ia benar-benar mulai kehilangan akal sehatnya sekarang. Ia mengambil posisi satu kakinya ke belakang dan menapak kuat ke tanah. Dalam benaknya ia berpikir, lebih baik mencoba hal gila ini daripada mati sia-sia. Ia pun menerjang ke depan. Lawannya yang bingung kembali menggoyangkan tubuhnya, sementara sang protagonis mendekatinya dengan cepat. Doppelganger itu mulai bergerak, seketika mengayunkan pedangnya. Di saat yang sama, Sungyun menyerangnya dengan tameng. Tak disangka serangan protagonis berhasil mengenai sasaran. Doppelganger itu terpental jauh sekali hingga debu berhamburan ke udara. Tubuhnya yang terluka terpelintir di tanah dan darah mengalir dari wajahnya. Sungyun berdiri di sampingnya, memegang tameng dan kembali mengayunkan senjatanya dengan amarah yang membara, berharap lawannya mati. Sesaat kemudian, ia menghantamkan tamengnya ke kepala sang doppelganger, membuat kepala itu terlempar ke samping. Sistem kemudian memberinya selamat karena berhasil melewati lantai ketiga. Sungyun pun segera dipindahkan ke ruang tunggu lantai keempat dan semua lukanya langsung disembuhkan. Ia menatap tangan yang sebelumnya terputus, menyentuh dinding dengan tangan itu dan memerhatikannya. Kemudian ia memukul dinding tersebut. Dinding itu langsung retak hebat akibat hantaman tersebut. Sungyun tersenyum lebar, menyadari bahwa ini adalah proses penyembuhan yang sempurna. Sebuah notifikasi muncul menunjukkan bahwa jumlah jiwa yang dimilikinya sekarang adalah 1 dari 5.
Ia teringat bagaimana ia menyerap jiwa doppelganger dan dalam hati ia menyadari jiwa doppelganger yang ia serap kepadatan jiwanya sangat tinggi dibanding dengan monster yang pernah ia hadapi sampai saat ini. Notifikasi lain muncul memberitahu bahwa penguasaan terhadap unique trait necromancy telah mencapai 100% dan peringkatnya meningkat satu level menjadi E. Efek tambahan ketiga juga muncul. Ketika menyerap roh dari seseorang yang ahli, ada kemungkinan bahwa salah satu skill yang tertanam dalam jiwa tersebut bisa diwariskan. Setelah membaca penjelasan itu, mulut Sung Yun ternganga karena terkejut. Apakah ini berarti ia benar-benar bisa menyerap skill orang lain? Ia teringat masa-masa di Camp Orc dan menyadari bahwa sama seperti saat dirinya mendapatkan skill regenerasi cepat. Setelah beberapa kali hampir mati, ia memperoleh skill itu. Sung Yun pun tersenyum lebar dan mengakui bahwa seumur hidupnya, ia tak pernah membayangkan akan mendapatkan unique trait yang sehebat dan seaneh ini. Namun, ia juga sadar bahwa ada satu hal yang tidak boleh ia abaikan. Dalam deskripsinya tertulis bahwa peluang untuk memperoleh skill itu hanya kemungkinan, bukan jaminan. Deretan layar biru bermunculan di hadapannya menandakan bahwa ia telah memasuki komunitas lantai keempat dengan tingkat kesulitan tertinggi. Sung Yun berkata bahwa ini adalah kali ketiganya kembali ke ruang tunggu, sehingga suasananya sudah terasa begitu akrab baginya. Seolah-olah ia sedang berada di rumah sendiri. Dengan rasa bingung, ia memperhatikan bahwa ruang obrolan sedang ramai dengan pesan-pesan. Rupanya ujian di lantai keempat ini bukanlah ujian individu, melainkan ujian kelompok. Menatap layar, ia bertanya-tanya apakah itu berarti akan ada semacam ujian bersama di mana para pemain akan dibentuk menjadi satu tim. Seorang pemain menulis bahwa mungkin ia melebih-lebihkan, tapi ia menerima balasan bahwa tema ujian berikutnya adalah sebuah kompetisi. Yang lain pun bertanya, apakah kompetisi itu berarti para pemain harus saling membunuh? Sung Yun membeku dalam ketakutan, teringat genangan darah yang pernah ia lihat. Ia mulai merasa cemas. Jangan-jangan di ujian berikutnya, ia akan dipaksa untuk membunuh seseorang. Sistem kemudian mengumumkan bahwa proses seleksi peserta telah selesai dan ujian lantai keempat akan segera dimulai. Ujian ini akan berlangsung selama 24 jam. Syarat untuk menyelesaikan ujian tim ini adalah mengalahkan Raja Goblin dalam waktu yang telah ditentukan. Di hadapan para pemain, tembok besar benteng muncul, menandakan lokasi ujian. Sistem juga menyebutkan bahwa kegagalan akan terjadi jika seluruh anggota tim musnah atau jika waktu habis. Hukuman dari kegagalan, kematian. Sung Yeon dipindahkan ke lantai tersebut dan para pemain lain mulai bermunculan di hadapannya. Mereka berdiri di atas tanah yang memiliki simbol pentagram yang digambar di permukaannya. Sung Yeon merasa agak canggung karena selama ini ia hanya berhadapan dengan monster, bukan manusia. Ia pun mengalihkan pandangan ketika salah satu pemain menyarankan agar mereka saling memperkenalkan diri, mengingat sekarang mereka adalah satu tim. Seorang perempuan berambut coklat dengan tongkat magic di tangannya memperkenalkan diri sebagai Hayon. Ia tersenyum dan menjelaskan bahwa ia berperan sebagai support tim dan merupakan seorang hunter peringkat I di dunia luar. Perempuan itu menoleh saat seorang pemain lain yang berkata bahwa kalau begitu tim mereka mungkin tidak sepenuhnya terdiri dari orang-orang yang payah. Pemain itu bernama Magnum. Dengan pedang besar bermata dua ke bahunya, ia memperkenalkan diri sebagai spesialis pertarungan jarak dekat serta seorang hunter peringkat D di luar sana. Sung Yun merasa heran dengan sikap angkuh Magnum. Hunter dengan peringkat seperti itu biasanya bersikap sopan di dunia nyata. Setelah melihat mereka, Sung Yun menyebutkan namanya dan mengatakan bahwa ia juga spesialis dalam pertarungan jarak dekat, namun bukan seorang hunter di luar. Ia hanya sedang menjalani pelatihan. Mendengar itu, Magnum mengatupkan giginya, lalu bertanya dengan nada meremehkan, apakah itu berarti Sung Yun hanyalah seorang newbie? Wajah Sung Yun mengeras saat pria itu memerintahkannya untuk tidak menjadi pengganggu di medan tempur. Meski begitu, Sung Yun berkata bahwa ia petarung yang baik dan mampu menjalankan perannya dengan baik. Magnum yang terlihat tidak puas menyela dan mengatakan bahwa jika ia merasa Sung Yun malah menjadi beban, maka ia akan langsung menyingkirkannya. Sesaat bayangan gelap penuh ejekan terlintas di pikirannya, Sung Yun merasa bahwa dirinya sudah terbiasa dipandang seperti itu dan sempat lupa tentang masa lalunya. Magnum kemudian memanggil Sung Yun, menyuruhnya untuk tetap berada di belakang dan mengurus monster-monster kelas Teri saja. Dalam hati, Sung Yun mencatat bahwa bukan hanya pria itu menjengkelkan, tapi ia juga yakin kemampuannya jauh lebih dari cukup untuk membalikkan semua perkataan merendahkan itu.
Menatap gerbang besar benteng di hadapannya, ia menyimpulkan bahwa menara ujian ini hanya mengandalkan satu hal, skill. Sistem mulai menampilkan pemberitahuan yang menjelaskan pentingnya bekerja sama dengan rekan setim dan menyelesaikan ujian lebih cepat daripada tim lawan. Tak lama, gerbang utama benteng mulai terbuka. Seketika, para goblin menyerbu keluar dari dalamnya. Magnum menahan serangan dari 3 goblin sekaligus dengan pedangnya, lalu berteriak keras heran bagaimana mungkin goblin bisa menyerang dengan formasi sebaik itu. Ia lalu mulai memerintah Sung Yun untuk ikut bertarung. Sung Yun memandanginya dengan tatapan dingin dari balik jasad goblin yang telah ia bunuh. Dari belakang, Hayen berseru bahwa magic yang ia siapkan akan segera selesai. Magnum yang masih sibuk menahan serangan monster berteriak agar Hayen berhenti mengobrol dan segera memberikan buff. Namun Hayen menjawab bahwa semua magic pendukungnya sudah ia gunakan. Sung Yun lalu mendekati Hayen dan berkata bahwa tampaknya ia membutuhkan bantuan, lalu meninggalkannya untuk sementara. Dengan ekspresi cemas, Hayen meminta Sung Yun untuk berhenti, namun sesaat kemudian Sung Yun melesat maju ke depan. Sang pemburu perempuan cemas bertanya-tanya siapa yang akan melindunginya dari belakang jika Sung Yun tiba-tiba pergi begitu saja. Saat pandangannya melebar, ia melihat banyak mayat goblin berserakan di samping. Hayen membeku di tempat, tak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Sisa goblin yang masih hidup menyerang Magnum yang berusaha menangkis serangan sambil mengumpat keras-keras. Salah satu monster memutar sebuah pentungan yang terikat rantai lalu melemparkannya ke arah pria itu. Senjatanya terlepas dari tangan dan terlempar jauh, sementara tubuhnya terhempas ke tanah. Tanpa senjata, Magnum menjadi sasaran. Salah satu goblin melompat ke arahnya dan pria itu menatap balik dengan mata penuh ketakutan, lalu mengeluh dengan kesal, mempertanyakan nasib sialnya yang harus berada satu tim dengan seorang newbie. Di saat itulah Sung Yun menyerang monster tersebut. Magnum terdiam terkejut dengan apa yang baru saja dilihatnya. Monster tersebut seketika kaget, bukan main saat melihat mayat rekannya. Sung Yun berdiri di hadapan Magnum tanpa menoleh sedikit pun, lalu berkata pada Magnum agar menyingkir. Sang hunter tampak bingung, membuka mulut seolah ingin protes. Namun dengan tatapan tajam yang penuh peringatan, Sung Yun memperingatkan agar tidak menghalanginya. Dengan gerakan secepat kilat, ia mulai membantai para goblin. Tubuh-tubuh mereka terlempar ke segala arah. Tak lama kemudian muncul notifikasi bahwa ia telah mendapatkan gelar pemburu goblin. Di sisi lain, Magnum tercengang atas apa yang ia lihat. Saat semua selesai, Sung Yun berhasil menyerap sejumlah spirit goblin dan ia menemukan satu hal baru. Kabut hitam dari unique trait-nya ternyata tak bisa dilihat oleh orang lain. Setelah itu, ia meningkatkan statistiknya. Kekuatan naik 3 poin, kelincahan 4, stamina 2, dan daya tahan naik 7 poin. Tapi yang paling mengejutkan adalah ia ternyata menyerap salah satu skill dari Goblin Guardian. Skill itu memberinya jangkauan penglihatan yang lebih luas, memungkinkan untuk mengenali musuh dari jarak lebih jauh. Sung Yun memutuskan untuk langsung mencoba skill itu. Ia berkonsentrasi dan setelah beberapa saat, ia berhasil. Rasanya seperti sedang memperbesar kamera ponsel untuk melihat sesuatu yang jauh lebih jelas. Sung Yun tersenyum puas, ini adalah jackpot. Sementara itu, Magnum berusaha menyelamatkan harga dirinya, berkomentar bahwa Sung Yun sedang beruntung, mengklaim bahwa goblin-goblin tadi lemah. Tapi baik Sung Yun maupun Hayen hanya memandangnya dengan ekspresi heran. Sung Yun kemudian berkata bahwa mulai sekarang ia akan memimpin operasi dan maju di garis depan. Ia sengaja bertanya apakah Magnum keberatan. Tapi Magnum tak menjawab apa-apa, hanya memberi tatapan aneh lalu menggeleng. Sung Yun pun menambahkan bahwa tugas Magnum sekarang hanyalah melindungi Hayen, sedangkan ia sendiri akan menghadapi musuh di barisan depan. Kepada Hayen, Sung Yun berkata bahwa ia hanya perlu mencari jalan dan membantu dari belakang. Hayen mengangguk dan berkata bahwa ia mengerti. Ia lalu kembali mencari target dan mulai menggunakan magic lagi. Beberapa menit kemudian, mereka kembali bertempur dengan pasukan goblin lainnya. Sung Yun terus menyerang kelompok goblin, menyerap jiwa mereka, dan meningkatkan tingkat kemahirannya hingga mencapai 12%. Sisa waktu, 14 jam 37 menit. Malam pun tiba. Ketiganya berjalan di antara reruntuhan. Hayen mengklaim meskipun goblin menyerang dengan pola tak menentu. Suasana kini terasa aneh karena terlalu sunyi. Sung Yun tiba-tiba berhenti menatap ke depan lalu tanpa menjelaskan apa-apa langsung berlari. Kedua rekannya kaget dan segera menyusul sambil bertanya-tanya apa yang terjadi. Melihat ke depan, di hadapan mereka terbentang sebuah alun-alun dengan air mancur dipenuhi mayat goblin.
Sung Yun menduga para kontestan lain sudah sampai di sini terlebih dahulu. Ia menyentuh darah monster yang masih hangat, pertanda bahwa mereka masih bisa mengejar jika segera bergerak. Jika tim lain berhasil mengalahkan bos goblin, maka mereka yang gagal akan mati. Sung Yun menyarankan agar mereka segera bergegas. Di sisi lain, gerombolan goblin tampak sedang menyerang. Seseorang pria memukul-mukulkan pedangnya ke perisai untuk menarik perhatian para goblin. Salah satu monster menoleh merasakan ada yang menginjaknya. Ternyata ada seorang pria bersenjata duduk di atas bahunya. Ia mengerutkan wajah, menggerutu bahwa ia sudah muak berburu goblin. Hunter itu berharap bahwa ini adalah pertempuran terakhir sebelum menghadapi bos utama. Para monster menyerbunya. Pria itu melompat, menghindari serangan dengan cekatan. Matanya menyala dan segera menyerang goblin. Beberapa saat kemudian, ia telah berdiri di antara tumpukan mayat goblin. Ksatria dan penyihir yang menyaksikan itu memuji Sion atas keberhasilannya. Namun Sion hanya meringis, mengeluh bahwa ia harus melakukan segalanya seorang diri. Ia menoleh ke arah seorang ksatria bernama Jinhu dan bertanya apakah dia senang karena tidak perlu capek-capek dan semua beres. Jinhu yang tampak gugup menjawab tidak. Sion yang kesal langsung menyuruhnya membuka ruangan bos. Mereka semua ingin cepat-cepat menyelesaikan segalanya dan beristirahat. Jinhu meski kesal diperintah tetap menuruti dan membuka pintu. Begitu pintu terbuka, jendela sistem langsung muncul, memberitahu bahwa seluruh anggota tim Challenger telah memasuki menara markas Goblin King. Namun, pertarungan dengan Raja Goblin tak akan dimulai sampai hanya tersisa satu tim. Selain itu, sistem juga menyampaikan bahwa mulai saat ini mustahil untuk keluar dari lokasi tersebut. Dan seolah mengonfirmasi hal itu, penghalang merah besar langsung muncul dan menutup seluruh wilayah. Sion menatap dengan kesal bertanya-tanya apa yang terjadi. Tapi kemudian salah satu rekannya melihat 3 orang berdiri di seberang. Itu adalah tim Sung Yun. Kini Sion menatap orang-orang yang akan menjadi lawan mereka. Ia mengerutkan wajah, mengeluh bahwa ia berharap bisa menyelesaikan semuanya lebih cepat. Sung Yun berkata bahwa ia akan bertarung sendirian. Selanjutnya, ia meminta Hayan untuk memberinya buff peningkat kelincahan. Sisa buff lainnya bisa diberikan ke Magnum. Hayan menjawab bahwa ia sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri betapa kuatnya Sung Yun. Tapi Hunter mungkin jauh lebih menakutkan daripada monster-monster. Sung Yun mengangguk, mengatakan bahwa ia mengerti ia akan memberi tanda ketika merasa dalam bahaya. Sampai saat itu, ia akan mengandalkan dukungan mereka. Setelah mengatakan itu, Sung Yun pun meluncur ke medan pertempuran. Kelincahannya meningkat 2 poin berkat Magic Hayen, dan efeknya akan bertahan selama 10 menit. Sung Yun sudah sangat yakin bahwa ia kini telah melampaui level rata-rata seorang hunter. Apalagi ia baru saja membunuh lebih dari 30 goblin. Kini ia menatap tim lawan yang mulai bersiap dan langsung meluncur menyerang ketiga pria sekaligus. Tindakan tiba-tiba ini membuat mereka terkejut dan sedikit panik. Sion tidak memahami dari mana asal kepercayaan diri pria itu, tetapi ia bisa melihat bahwa lawannya tampak yakin dengan skillnya. Ia segera memerintahkan Jinhu untuk mengaktifkan perisainya dengan kekuatan penuh dan melakukannya secepat mungkin. Pria berambut ikal itu mulai mengikuti perintah dan mengaktifkan pertahanannya. Ternyata ia menggunakan perisai magic, dan Sung Yun pun menyadarinya ketika melihat ketiga pemuda itu berada di dalam sebuah kubah magic. Ia loncat dari tanah dan menghantam kubah itu dengan seluruh kekuatannya. Akibatnya, permukaan magic itu retak di banyak tempat dan beberapa saat kemudian, pertahanan itu lenyap sepenuhnya. Jinhu yang menjadi pengendali perisai terjatuh ke tanah. Tanpa membuang banyak waktu, Sung Yun menyerbu kelompok mereka yang tak sempat bereaksi. Hayan dan Magnum menyaksikan semua itu dengan rasa kagum. Sang protagonis bertukar pandang dengan sang asasin yang terlihat marah. Pertarungan pun benar-benar dimulai, mereka saling serang dan bertahan. Dalam benaknya protagonis merasa kemampuan musuh jauh di bawah miliknya. Tapi yang aneh, semua serangan itu bisa ditepis dengan mudah. Matanya bersinar tajam, menyadari bahwa ia harus bertindak lebih agresif. Sung Yun melompat ke belakang musuh dan menebaskan pedangnya, yakin serangan itu akan menyelesaikan semuanya. Namun Sion berhasil menangkisnya dengan bilah senjatanya. Sung Yun terkejut melihat kemampuan lawannya. Sion menggertakkan giginya, matanya membara. Sung Yun mulai memahami bahwa lawannya bisa membaca arah ayunan pedangnya. Sion mundur, tetapi tiba-tiba sebuah perisai muncul tepat di hadapannya. Ia panik sadar bahwa pandangannya kini sangat terbatas.
Di saat itu pula, Sung Yun muncul dari bawah perisai dan melukai dadanya. Sion terbatuk keras dan melotot kesal, merasa bahwa ini benar-benar nasib sial. Jendela sistem milik Sung Yun menunjukkan bahwa ia telah menerima hadiah tambahan setelah berhasil menyelesaikan tantangan itu. Hayan memperhatikan bahwa Sung Yun tampak gemetar. Ia menyadari bahwa pemuda itu pun sebenarnya terguncang karena telah membunuh seseorang. Ia mendekatinya dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Sung Yun menjawab bahwa dirinya tidak apa-apa sambil menambahkan agar Hayan tidak terlalu khawatir. Hayan pun menyimpulkan bahwa Sung Yun masih syok atas pembunuhan yang baru saja dilakukannya. Tak lama kemudian, Sung Yun bertanya pada mereka apakah mereka bersedia langsung melawan bos untuk menyelesaikan tantangan ini. Hayan dan Magnum menyetujui tanpa ragu. Beberapa saat kemudian, mereka berhasil mengalahkan bos goblin itu. Seperti biasa, serangan penghabisan dilakukan oleh Sung Yun. Ia menusukkan pedangnya ke punggung monster tersebut, tepat di titik lemahnya. Monster itu pun tewas. Jendela sistem kembali muncul, memberitahu bahwa target trial telah dikalahkan. Sebagai Yui hadiah, seluruh atribut mereka meningkat sebanyak 4 poin. Dan sebagai tambahan, Sung Yun mendapatkan skill baru, Instance Acceleration tingkat 3. Setelah semuanya berakhir, mereka berjalan dengan selamat menuju portal. Magnum segera kembali lebih dulu. Ia sedikit takut pada Sung Yun. Namun, Hayan justru tetap berdiri di depan portal. Ia tiba-tiba berbalik dan berkata pada Sung Yun agar tidak terlalu memikirkan apa yang terjadi hari ini. Ia mengakui bahwa mungkin kata-katanya tadi kurang pantas. Tapi Sung Yun hanya melakukan apa yang memang harus dilakukan. Lagi pula, seseorang memang harus mengalahkan tim lawan. Perkataan itu cukup mengejutkan Sung Yun. Ia mengucapkan terima kasih dan mengatakan bahwa apa yang Hayan katakan membuatnya merasa lebih baik tentang dirinya sendiri. Gadis itu lalu menekan sesuatu di jendela sistemnya dan Sung Yun melihat ada pesan masuk. Hayan mengirim permintaan pertemanan. Sung Yun terkejut karena tidak tahu kalau hal seperti itu bisa dilakukan di tempat ini. Hayan menjelaskan bahwa mereka bisa lulus trial hari ini berkat bantuan Sung Yun, jadi ia merasa berutang padanya. Ia juga menambahkan kalau suatu hari nanti Sung Yun kembali ke bumi, ia harus mencarinya di White Silver Guild. Sung Yun hanya memandangnya tanpa sepatah kata pun, tapi ia mengerti maksud tersembunyi di balik kata-kata Hayan. Saat gadis itu melangkah ke dalam portal, Sung Yun menyadari bahwa ia harus membuat keputusan penting. Apakah ia akan mengonsumsi spirit manusia atau tidak? Ia menatap Sion sambil berpikir dalam hati. Saat pertama kalinya ia sadar bahwa dirinya memang mampu melakukan hal semacam ini, ia memutuskan untuk menunda proses itu. Ia merasa seolah-olah akan menyeberangi garis yang tak bisa diputar balik. Namun kini keputusannya telah bulat. Ia tidak berniat membunuh orang demi kekuatan, tapi situasi memaksa untuk melakukannya. Dengan tekad itu, Sung Yun pun menyerap spirit Sion. Ia merasa bahwa di balik keinginannya menjadi seorang hunter, telah tumbuh ambisi baru dalam spiritnya. Bagaimanapun juga, Menara Trial telah memberinya kesempatan, dan ia ingin memanfaatkannya sepenuhnya untuk terus maju ke puncak. Setelah proses penyerapan selesai, ia juga melangkah masuk ke portal dan muncul di ruang tunggu lantai 5. Yang mengejutkan, sistem langsung mengumumkan pembaruan. Kini tersedia peringkat peserta trial. Sung Yun tidak benar-benar memahami apa arti dari sistem peringkat itu, tapi ia diminta untuk memilih nama panggilan. Sung Yun berpikir sejenak sebelum kemudian, nama panggilannya muncul, Hunter Han Sung Yun. Sistem lalu merangkum hasil trial di lantai 4, menampilkan daftar peserta. Sung Yun pun mulai mencari nama panggilannya, berharap ia masih masuk dalam daftar. Ternyata ia berada di peringkat ke-16 dan ia sangat terkejut dengan peringkatnya, itu jauh lebih tinggi dari yang ia bayangkan. Sistem kemudian menambahkan bahwa siapapun yang masuk dalam 50 besar akan mendapat status pionir. Mereka yang memiliki status ini akan mendapatkan keuntungan awal di lantai 8. Dan jika berhasil mempertahankan status tersebut hingga mencapai lantai 8, mereka akan memperoleh hak istimewa yang disebut Halo. Sung Yun terkejut, bertanya-tanya skill apa yang akan mereka berikan. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut nanti. Untuk sekarang, ia harus fokus pada peningkatan kekuatannya. Kini ia bisa menyerap hingga 15 spirit dan menyimpannya. Saat melakukannya, ia merasa telah melampaui batas skill manusia. Lantai 5 kini menyediakan akses untuk membeli Return to Earth Stone meski hanya berlaku selama 3 hari. Sung Yun memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan itu dan membeli item tersebut menggunakan poin di toko.
Ia juga ingin tahu apakah ia bisa kembali ke bumi sambil membawa perlengkapannya. Sistem menginformasikan bahwa tujuan berikutnya adalah bumi. Tubuhnya mulai jatuh, diserap ke dalam pusaran dimensi. Proses pemindahan dimulai. Tujuan akhir, bumi. Protagonis berteriak saat tubuhnya tersedot masuk ke dalam pusaran energi. Notifikasi terakhir muncul, kamu telah kembali dengan selamat ke tempat tinggal asalmu. Dalam 3 hari, kamu akan dipindahkan kembali ke menara ujian. Tirai berkibar tertiup angin saat sang tokoh utama membuka matanya di atas ranjang. Ia bangkit dan menatap sekeliling dan menyadari bahwa ia sudah kembali ke rumah. Sungyun bersandar di bantal, memutuskan untuk tidur nyenyak malam ini. Dibandingkan dengan ranjang keras di ruang tunggu, tempat tidurnya sekarang adalah surga yang sesungguhnya. Namun wajahnya langsung meringis saat mencium bau tak sedap. Ia duduk tegak dan menyadari bahwa sebaiknya ia mandi terlebih dahulu. Saat melihat ke bawah, ia menemukan sebuah perisai dan pedang tergeletak di lantai. Sang tokoh utama memungut keduanya dan merasa lega, ternyata ia bisa membawa barang dari menara ujian ke dunia nyata. Itu artinya para penantang lain pun mungkin bisa melakukan hal yang sama. Ia bergumam bahwa ia harus bergerak cepat. Dalam waktu dekat, jumlah orang yang kembali ke dunia nyata pasti akan meningkat pesat. Dan itu berarti harga perlengkapan hunter di pasar akan turun drastis akibat membanjirnya barang. Sungyun menatap peralatannya dan memutuskan bahwa ia harus segera menjual perlengkapannya. Masalahnya, hanya mereka yang memiliki kualifikasi sebagai hunter yang diizinkan menjual barang di pasar. Awalnya, ia hanya berencana mendaftar ujian hunter dan mengikutinya pada kesempatan berikutnya saat kembali. Ia melirik ponselnya dan bergumam bahwa ternyata ada jauh lebih banyak hal yang harus ia urus daripada yang ia bayangkan. Di lapangan pelatihan, para kadet sedang menjalani latihan. Seorang pengawas memperhatikan mereka dari atas. Ketika ponselnya berdering, pria itu berbalik, mengangkat telepon, dan memperkenalkan diri sebagai Huang Manho, seorang instruktur di pusat pelatihan teratai putih. Sang tokoh utama menyebutkan namanya dan bertanya apakah sang instruktur masih mengingatnya. Sang pelatih dengan jengkel dan menjawab bahwa ia masih ingat. Ia pun menambahkan bahwa Sungyun bisa saja mengajukan permohonan pengembalian dana secara daring. Manho terkejut saat mendengar bahwa pemuda itu tidak berniat meminta kembali uang biaya pelatihan yang telah dibayar. Sambil menatap keluar jendela, sang pengawas bertanya apakah ia tidak akan menyesali keputusannya. Sungyun menjawab dengan yakin bahwa ia tidak menyesal, bahkan menambahkan bahwa ia justru akan menerima lebih banyak permintaan misi ke depannya. Sang instruktur menghela napas lelah, lalu berkata bahwa jika tujuannya menelepon adalah untuk meminta izin melanjutkan pelatihan di pusat tersebut, maka permintaannya akan langsung ditolak. Namun Sungyun malah meminta bantuan untuk bisa ikut ujian hunter. Sang instruktur mengingatkan bagaimana hasil evaluasi tengah semester Sungyun sebelumnya, ia bahkan hanya diberi peringkat F dan itu pun sudah sangat murah hati. Sang instruktur mulai menjelaskan tentang kemungkinan buruk yang akan terjadi jika seseorang tanpa skill atau unique trait nekat mengikuti ujian hunter. Namun Sungyun memotong pembicaraan dan bertanya apakah sang pengawas tidak bisa membantunya meskipun ia tidak meminta kembali uang pelatihannya. Mendengar itu, sang pelatih menyetujui permintaan sang tokoh utama. Sang tokoh utama hanya tersenyum licik. Ia menatap lurus ke depan dengan tekad dan menawarkan sebuah kesepakatan. Yang perlu dilakukan sang instruktur hanyalah mengatur agar ia bisa mengikuti ujian kualifikasi hunter hari ini juga. Setelah mandi, Sungyun mengeringkan rambutnya dengan handuk. Ia menatap tubuhnya di cermin, otot-ototnya kini tampak jauh lebih terbentuk dan berisi. Ia memperhatikan perubahan pada tubuhnya dan menyadari bahwa seiring dengan kemajuan yang telah ia raih, tubuhnya pun berkembang pesat. Sambil berpakaian, ia bergumam bahwa ini bukan waktu untuk mengagumi diri sendiri. Ia harus segera berangkat untuk ujian. Saat keluar ke lorong, ia berpapasan dengan tetangganya. Sungyun memandang gadis itu dan tersenyum kecil. Ia benar-benar merindukan kehidupan normal seperti ini. Ia membungkuk dan menyapa dengan ramah. Gadis itu membalas sapaannya sambil berpikir bahwa pria ini adalah tetangga yang sudah mencoba menjadi hunter namun selalu gagal.
Sungyun melintas sambil tersenyum dan mendoakan gadis itu agar menjalani hari yang menyenangkan. Gadis itu sedikit tersipu dan bergumam, bertanya-tanya apakah pria ini memang setinggi itu dari dulu. Sang tokoh utama melambaikan tangan untuk memanggil taksi, tapi tak satu pun yang berhenti. Ia pun memandang ke kejauhan dengan ekspresi berpikir. Beberapa menit kemudian, ia sudah berlari kencang, melompat-lompat di atas atap bangunan. Sambil tersenyum, Sungyun bergumam bahwa berlari langsung ke tujuan juga bukan pilihan yang buruk. Ia melompat lagi, berpikir bahwa ia hampir sampai. Akhirnya ia tiba di gedung tinggi milik Asosiasi Hunter. Ia berdiri di hadapan dua pria dan menyapa mereka dengan senyum. "Sudah lama tak bertemu, Pak Instruktur," katanya. Manho menjawab bahwa sebenarnya belum terlalu lama sejak pertemuan terakhir mereka. Sungyun menatapnya dengan percaya diri dan berkata bahwa dalam beberapa hari terakhir, ia sudah mengalami begitu banyak hal hingga terasa seperti telah melewati 100 tahun. Manho menatapnya dengan heran dan bertanya ulang. Pemuda itu mengangguk dan memastikan bahwa hari-hari belakangan ini benar-benar tidak mudah. Seorang pria bersetelan jas mendekat dan memperkenalkan dirinya sebagai Kim, penguji yang akan menilai ujian hari ini. Ia menatap Sungyun dan berkata bahwa ia pasti sudah tahu. Ini semua atas permintaan sang instruktur. Ia tidak perlu menjalani ujian teori maupun wawancara. Sang penguji kemudian bertanya apakah kadet tersebut memiliki pertanyaan terkait ujian, namun sang tokoh utama menggelengkan kepala. Penguji pun mengajaknya untuk mengikuti dirinya. Sungyun berdiri di sebuah pavilion besar, memegang pedang di tangannya. Sementara itu, Manho menatap penguji dan mengingatkannya akan permintaan sebelumnya untuk segera menggugurkan anak itu dari ujian. Penguji menjawab dengan tenang bahwa tak perlu khawatir karena ia telah menyiapkan monster dengan tingkat kecocokan terburuk bagi si peserta ujian. Penguji menatap Sungyun dan menyatakan dengan suara lantang bahwa ia bisa memilih tingkat kesulitan ujian dari level 1 hingga 10 kapanpun ia siap. Sungyun mengingat bahwa sebelumnya ia selalu memilih level 1 dan tetap kalah dari goblin setiap kali. Semuanya karena ia dulu terlalu lemah. Pengawas tersenyum sinis dan bergumam bahwa anak itu pasti akan memilih tingkat kesulitan paling rendah lagi. Tapi ucapan itu terpotong oleh suara Sungyun yang tegas memilih level 10. Pria itu terkejut dan kembali bertanya dengan nada tidak percaya. Sang tokoh utama di sisi lain hanya tersenyum. Sang instruktur mengerutkan wajahnya dan berkomentar bahwa bocah itu pasti sudah gila. Sebuah notifikasi berbunyi, ujian dimulai, perburuan burung Phoenix. Seekor monster yang diselimuti api muncul di hadapan Sungyun dan meraung keras. Notifikasi lain menyatakan bahwa gerakan Sungyun melambat 25% akibat efek dari skill Auman Predator. Pedangnya pun mulai retak. Instruktur kembali tersenyum puas, yakin bahwa anak itu tidak akan lolos karena ia telah diam-diam memodifikasi senjatanya. Manho menatap ke bawah, menantikan kegagalan Sungyun dengan penuh harap. Burung api itu terbang naik menyemburkan hawa panas ke arah bocah itu. Mata Sungyun berkilat menatap musuh yang mendekat.